lagi dalam persekutuan online. Melalui YouTube ini, kita masih dapat bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daudi Rahmat mengenai jalan ke surga. Pak Daudi Rahmat akan mempersiapkan kita kemana kita akan pergi. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya rumah di seberang sana. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Di Seberang Sana. Di seberang sana, fajar penuh berkat, di surga senang bersamanya. Habislah lelah hari yang mulia, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana tiada awan gelap, badai dan topan tak menyerang. Hari yang mulia, hari yang ceria, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana ia menuntunku ke tempat Bapa berjumpa dia. Ia menyambutku di surga sana, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana, fajar penuh berkat, di surga senang bersamanya. Habislah lelah hari yang mulia, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana tiada awan gelap, badai dan topan tak menyerang. Hari yang mulia, hari yang ceria, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana ia menuntunku ke tempat Bapa berjumpa dia. Ia menyambutku di surga sana, di seberang sana ku senanglah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena kami punya rumah di surga, di seberang sana. Bapa sudah menyediakannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak takut karena kami tahu kemana kami harus pergi, kemana kami akan kembali. Bapa, berikanlah pertolongan kepada kami supaya iman kami kepadamu terus bertumbuh. Di masa tua kami ini, kami masih tetap dapat berbuah, dan kami semakin dekat kepadamu, semakin dapat melakukan kehendak-Mu. Bapa, berkatilah persekutuan kami ini, supaya setiap hari kami boleh lebih dekat kepadamu Bapa. Dan sertailah persekutuan kami dari awal sampai akhir. Berkatilah kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Bungkus kami lagi dengan darah-Mu itu. Dan terimalah semua doa-doa kami dan pujian kami.
dan persekutuan kami ini. Dari awal sampai akhir, kami mohon Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Setau Lu Chen Li Seng Ming. Yesus setau lu chân lý sinh命, rồi bù chia chùa ta bù năng ta phu na li, ta sử dụng giáo quang huy tùy chân tùy,人设ta chú人设tiên phu. Yesus setau lu chân lý sinh命, rồi bù chia chùa ta bù năng ta phu na li, ta sử dụng giáo quang huy tùy chân tùy,人设ta chú人设tiên phu. ta知生灵与我们同行，用他的名救他必拯救。耶稣是道路真理生命，有了他就有了永生。Yesus jalan dan kebenaran, tanpa dia semua tersesat terbelenggu. Yesuslah sumber kehidupan, tanpa dia kita binasa. Yesus jalan dan kebenaran, tanpa dia semua tersesat terbelenggu. Yesuslah sumber kehidupan, tanpa dia kita binasa. Kenal Yesus, kenal Bapanya, dan Roh Kudus tinggal di hatiku. Bila Yesus jadi Tuhanku, saya dapat hidup kekal. Yesus jalan dan kebenaran, tanpa dia semua tersesat terbelenggu. Yesuslah sumber kehidupan, tanpa dia kita binasa. Yesus jalan dan kebenaran, tanpa dia semua tersesat terbelenggu. Yesuslah sumber kehidupan, tanpa dia kita binasa. Kenal Yesus, kenal Bapanya, dan Roh Kudus tinggal di hatiku. Bila Yesus jadi Tuhanku, saya dapat hidup kekal. Baca tanggapan pada hari ini terdapat 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegah diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. 中文的我们也一起来念。
爱是恒久忍耐，爱有恩慈，爱是不嫉妒，爱不张狂，爱不自夸，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱永不止息。Kita akan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. 我敬爱你，耶稣，爱你，耶稣，艰辛前以来敬爱你。我敬爱你，耶稣，爱你，耶稣，一生一生我敬爱你。我将我向你的道不分教诲，我遵守这对我成就的命令，因为主你将知道我的心愿，设置要使我能够是源头的心。Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. 我敬爱你，耶稣，爱你，耶稣，艰辛前以来敬爱你。我敬爱你，耶稣，爱你，耶稣，一生一生我敬爱你。我将我向你的道不分教诲，我遵守这对我成就的命令，因为主你将知道我的心愿，设置要使我能够是源头的心。Halo Opa Oma, kita berjumpa lagi, Shalom. Sekarang kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, mohon Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Kiranya biarlah Roh Kudus menerangi hati kami,
Demikianlah kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang akan saya bacakan ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 约翰福音第14章第1到第7节。 Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya bacakan, begini bunyinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Begitulah tadi ayat-ayat yang kita baca. Ayat-ayat ini ditulis waktu menceritakan malam terakhir sebelum Yesus naik ke kayu salib. Tuhan Yesus makan bersama di perjamuan malam itu. Sebelum makan, Tuhan Yesus membasuh kakinya. Kemudian dia makan bersama. Dan malam itu kita jadikan semacam pengetahuan mulainya malam perjamuan kudus. Disitulah Yesus berkata bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa. Kembali ke rumah Bapa untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, waktu itu Petrus bilang, ya di ayat-ayat sebelumnya Petrus bilang, Tuhan, kemana engkau pergi? Aku akan ikut. Aku akan pergi juga ke sana. Tapi Yesus bilang pada Petrus, belum waktunya, nanti. Nah, kemudian Thomas pun juga berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Nggak tahu. Jadi, bagaimana kami tahu engkau pergi? Bagaimana kami tahu jalannya ke situ? Jadi pada waktu Yesus bilang dia akan kembali ke rumah Bapa, ya, dari situ dia akan kembali nanti membawa kita semua. Di sana kita sudah diberikan tempat, ya, disediakan tempat di rumah Bapa. Maka murid-muridnya bilang, aku nggak tahu jalannya ke situ, nggak tahu bagaimana sampai ke situ. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana supaya bisa ke sana. Tuhan Yesus berkata kepada mereka begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, apa artinya? Waktu Thomas tanya, aku nggak tahu jalannya, Tuhan Yesus. Jalan ke sana tuh gimana? Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kehidupan, jalan kebenaran dan kehidupan. Artinya, kalau mau ke situ, Yesuslah jalannya. Terima Yesus, percaya Yesus, itu adalah jalan menuju ke rumah Bapa. Kalau orang jalan melalui jalannya Yesus, maka dia mendapatkan kebenaran, dibenarkan. Akulah jalan, kebenaran,
jalan melalui Yesus, kita dibenarkan. Artinya, dosa-dosa kita diampuni, kita disucikan, kita dijadikan orang benar. Ya, karena orang benar, maka kita beroleh hidup yang kekal. Kalau mau jalan sampai ke tempat Yesus, maka jalannya ialah lewat Yesus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita bersyukur bahwa oma, opa, dan kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Sudah terima Tuhan Yesus. Karena itu, kita sudah di jalannya Yesus yang menjadikan kita jalan di jalan kebenaran. Dosa-dosa kita diampuni, sehingga kita bisa mendapat hidup yang kekal sampai ke tempat Yesus berada, yaitu di rumah Bapa. Kita akan sampai di rumah Bapa. Nah, oma opa, kita tidak selamanya tinggal di bumi ini, betul kan? Kita punya umur bertambah. Jatah hidup kita, ya, menjadi kurang sedikit gitu ya. Berkurang sedikit gitu saja. Tapi makin lama sedikitnya, ya, sedikit demi sedikit, ya, berkurang. Kita ini sekarang masih tinggal di bumi. Kita punya tempat tinggal, entah tinggal sama anak, entah tinggal di rumah sendiri. Kita punya tempat tinggal. Namun, sesungguhnya nanti badan kita ini bakal kembali ke bumi. Roh dan jiwa kita itu harus punya tempat yang baru, yang Tuhan sudah sediakan, yaitu di rumah Bapa. Bagaimana kita bisa sampai ke situ? Ya, percaya Yesus dulu. Kemudian Yesus akan datang. Setelah dia datang, dia akan bawa kita ke rumah Bapa. Di sana banyak tempat. Jadi kita merasa tenang sekarang ini karena kita tahu kita akan kemana? Ke rumah Bapa kami, Bapa kita yang di sorga. Nah, Pak Oma, memang kita sekarang ini punya kesehatan yang tidak seperti zaman kita muda dulu. Zaman kita muda dulu, kita sehat, suruh lari cepat bisa. Sekarang ya bisa. Mungkin larinya pelan sekali. Ya, pelan sekali. Nah, suatu hari nanti kita mengetahui badan kita makin lemah. Dan kita dengan tenang, kita tahu, aku ini akan kemana? Aku ini akan kemana? Kita dibawa ke rumah Bapa. Yesus akan datang. Dan ini sungguh satu janji yang mulia. Kita boleh dengan tenang hati, walaupun kadang-kadang badan kita rasa sakit, kuping kita kurang mendengar, atau bagaimana, tetapi kita punya ketenangan hati, karena kita tahu kita punya rumah, punya tempat di rumah Bapa yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Ya. Dulu di Tiongkok, ada seorang sastrawan. Karena dia tuh sastrawan, maka dia suka menulis puisi. Oma opa tahu ya puisi ya, syair ya. Syair itu ada macam-macam. Saya sekolah dulu pun belajar namanya pantun jenaka, puisi, dan sebagainya. Nah, pada suatu hari, sastrawan Tiongkok ini yang sudah punya umur, yang sudah kurang sehat, ya, dia itu membaca kembali karya tulis dia. Karya tulis dia baca, pada waktu dia baca, banyak karya tulisnya. Dia ketemu satu karya tulis yang bunyinya kira-kira begini, karya tulis itu. Ya. Dia bilang begini karya tulisnya. Dia bilang begini. Pada waktu aku melihat bulan purnama bersinar indah,
Maka banyak kenang-kenangan lama muncul di dalam benakku. Antara lain, kenang-kenangan pada kampung halamanku, tempat kelahiranku di masa kecilku, tempat yang menyenangkan. Setelah dia membaca syair itu, yang mengatakan pada waktu melihat bulan purnama, sinarnya terang, bagus, cantik, dia ingat banyak kenangan-kenangan masa lalu. Antara lain, kenangan tentang kampung halamannya. Maka si sastrawan tua itu yang kurang sehat, dia panggil istrinya. Hai istriku, ya, masih ingatkah kamu di mana sih kampung halamanku waktu aku masih kecil? Di mana ya? Ingat nggak kamu? Istrinya bilang, oh aku ingat loh. Kamu itu orang Shanghai. Kamu berasal dari Shanghai. Kalau aku, ya, aku orang dari Beijing. Kamu dari Shanghai. Oh iya, itu kampung halamanku. Ya. Tapi dia bilang, itu kan kampung halaman badanku. Kampung halaman badanku. Ya. Tapi sekarang ini aku ini sudah punya umur. Aku ini bakal kemana ya? Badanku ini bakal kemana ya? Maksudnya, kalau nanti setelah aku mati, aku ini kemana? Memang benar badanku ini punya kampung halaman. Tapi sekarang ini aku akan kemana? Nah, istrinya tidak bisa menjawab. Wah, itu aku tidak tahu. Sastrawan itu menangis. Aku nggak tahu aku kemana setelah aku mati nanti. Istrinya pun menangis, sedih. Opa, oma, sastrawan itu tidak tahu dia nanti kalau meninggal kemana. Sedih hatinya. Kita ini bersyukur. Kita percaya Yesus, terima Yesus yang sediakan tempat buat kita di mana? Di rumah Bapa yang di sorga. Kita punya tempat. Jadi kita ini ibarat ya burung kalau sudah malam pulang ke sarangnya. Pulang ke sarangnya. Burung ngerti kalau udah gelap itu pulang ke sarangnya. Ya ibarat cerita di Alkitab, anak yang hilang itu udah jauh ninggalin orang tua, berfoya-foya, tapi dia ingat dia pulang ke rumah bapaknya kembali. Dan disambut, walaupun anak hilang itu berdosa, tapi diampuni, disambut, diterima. Kita bersyukur Opa dan Oma. Ya, renungan hari ini menghibur kita. Di saat-saat kita usianya sudah lanjut, kita tahu benar kemana kita ini akan kembali. Tidak seperti sastrawan Tiongkok itu, yang ingat kampung halaman, tapi dia bilang, aku nanti ini badanku kan tidak kembali ke sana. Kemana ya? Kita tahu, kita kembali ke rumah Bapa. Semoga kita melewati hari-hari kita di masa tua kita ini, walaupun ada gangguan kesehatan, rasa tidak nyaman, kita dikuatkan, kita tahu kita punya tempat di rumah Bapa. Ya, Opa Oma, semoga firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ini menghibur Opa dan Oma semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi kami dan Engkau memberi kami tempat di rumah Bapa. Kiranya biarlah berita yang kami dengar ini, Roh Kudus menerangi hati kami, dan hati kami dihibur, hati kami dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi untuk meresponi firman Tuhan. Bila selama ini
Adakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu persembahan, Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya, Dia mau kita
Mari kita bersama-sama berdoa bersyukur kepada Bapa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih atas kesempatan kami boleh berkumpul melalui udara ini, dan kami juga boleh memberi, baik itu berupa uang yang akan kami sampaikan kepada petugasmu Bapa, dan juga kami bersyukur kami sudah boleh menyampaikan, memberikan pujian-pujian kami kepadamu dan berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa, berkatilah semuanya ini, biarlah semuanya boleh memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita mau memasuki doa syafaat untuk kita semua dan juga untuk negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau selalu menyertai kami, orang-orang yang sudah tua. Terima kasih Bapa, berikanlah kepada kami hati yang setia mendengarkan firman-Mu sekalipun melalui online ini. Bapa, berkatilah juga rencana kami untuk melakukan Zoom meeting pada tanggal 1 Oktober nanti. Biarlah semua anak-anak-Mu tergerak untuk melakukannya. Berkatilah anak cucu kami Bapa, supaya mereka dapat membantu kami untuk menjalankan Zoom meeting ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang akan membantu kami melakukan Zoom meeting ini, supaya semuanya Tuhan berikan hikmat dan kepandaian. Berkatilah juga signal ya Tuhan, supaya signal semuanya baik yang di rumah maupun yang di mana-mana tempat, sehingga kami semuanya dapat berinteraksi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, selama ini Engkau sudah memagari kami dengan kasih setia-Mu. Engkau memberikan kepada kami kesehatan dan Engkau memelihara kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Berikanlah pertolongan untuk bangsa kami, supaya dijauhkan dari segala keributan, dijauhkan dari segala rekayasa yang jahat, dari orang-orang yang tidak menyenangi presiden kami. Ya Tuhan, berkatilah presiden kami, juga para menteri, karena kami tahu tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Engkau. Karena itu ya Bapa, sertailah pemerintahan kami, pemerintahan Pak Jokowi ini, supaya semuanya akan sama-sama Tuhan bekerja membangun negeri kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami, harapan kami kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan kita dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa